إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ثم رسول الله حضرة الشيخ مؤلف هذا الكتاب العالم محمد له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالم الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لرضائنا ولشفاعة رسول الله ولقبول جميع حاجاتنا الصالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 baris atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ruya dan diriwayatkan apa anda rajulan anda wong lanang atakan nekani sapa rajul an-nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata sapa rajulan ya Rasulullah wahai Rasulullah la anta yakti utawi panjenengan iku ahabbu. La anta yakti utawi panjenengan iku ahabbu lebih disenangi ila maring ingsun min ahli tinimbang keluarga ingsun wa malila harta ingsun. La anta yakti utai panjenengan iku ahabbu lebih disenangi lebih kula temeni ilayya maring ingsun min ahli tinimbang keluarga ingsun wa malila harta ingsun.
Wa ini nangsa temen ingsun iku la adzkuraka, la adzkura yaktini iling sapa ingsun ka ing sira fama asbara, maka ora asbaru sobar bersabar, asbaru ora apa, maka fama mongko ora asbaru sabar sapa ingsun hatta atia, sehingga teko sapa ingsun fangdur mongko ningali sapa ingsun ilaika maring panjenengan. Fa'araftu mongko ngerti sapa ingsun annaka insa tamri panjenengan iku idza dakhalta ing dalem mlebu masuk manjing sapa panjenengan al jannata ing surga rufi'ata ma'an nabiyina, rufi'ata mongko diangkat diluhuraken panjenengan ma'an nabiyina serta para nabi. Wa anda khalta langit tomat melepuh masuk panjenengan. Wa anda khalta dan memasukkan, melewatkan, memasukkan panjenengan ing jannah la aro ora ningali seorang ngerti sapa ingsun ka ing sira. Fa anzala moko nurunaken sapa Allah taala berfirman wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa anda khaltaha la araka, wa anda khalta la araka orang ningali sapa ingsun ka ing panjenengan. Fa anzalallahu ta'ala wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, wa man utawi sapane wong yuti' ta'at sopaman Allah wa Rasul dan Rasulnya faulai maka utawi moga faulai maka utawi muka iku ma'alladina serta di wong ake an'amakan paring nikmat sopa Allah alaihim ing atasi alladina gayani minan nabiyina saking para nabi wasiddiqin dan para orang-orang yang membenarkan siddiq wasyuhada. Jadi siddiq itu lebih tinggi dari syuhada. Ini kan marotibnya ya, tingkatannya. As-siddiq itu artinya membenarkan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Siddiq, gak ada ragu, la syakka wa la raiba fi. Apapun kata Nabi udah benar. Ya Abu Bakar itu mau ngomong apa aja Nabi udah benar, gak ada pertanyaan. Itu namanya as-siddiq. Derajatnya lebih tinggi dari syahid, orang yang mati perang. Wah, jadi orang yang seperti ini dibutuhkan juga ya. Karena paling tidak enak itu kalau dalam perjuangan tidak ada orang yang mendukung. Teman sendiri nggak percaya, wah itu kan paling menyakitkan. Ya. Jadi perlu ada orang seperti Abu Bakar ini as-siddiq yang memberikan motivasi. Sudah apapun yang kamu lakukan saya percaya. Mau Isra Mi'raj kemanapun jauhnya sangat jauh, sangat tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak dan semuanya itu pasti bisa dilakukan. Ya, pasti bisa terjadi. Terjadinya sesuatu itu tidak harus sesuai kadar ukuran otak manusia, kan gitu toh ya kan. Kalau ukurannya
seukuran otak manusia berarti ya biasa-biasa saja kan. Kalau di luar otak manusia maka nggak mungkin terjadi ya itu bukan sesuatu yang hebat. Ukurannya bukan otak manusia, karena otak manusia itu sangat amat terbatas. Gak usah tingkatan ini, tingkatan sulap aja sudah di luar otak manusia ya. Ya, bim salah bim, wah kertas jadi uang atau jadi burung merpati. Terlepas ternyata ada trik-trik, itu kan punya logika sendiri. Wahyu pun juga punya logika sendiri. Sulap itu punya logika sendiri. Kenapa orang kok bisa terbang, bisa nyembelih, ya? Tidak harus sihir, itu bisa trik juga. Ada berapa kecepatan tangan. Ya ada, selama ini memang seperti itu ya. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Saya nonton di American Got Talent itu, membuat manusia itu jadi kecil, gitu ya, dimasukkan ke anu itu bisa, dan bisa komunikasi. Canggihnya itu kan sudah di luar ini, gimana itu orang bisa jadi kecil ini. Ikut American Got Talent itu, Britain Got Talent itu gak terjadi, tapi gak mungkin terjadi. Apanya yang gak mungkin? Itu disaksikan orang seluruh dunia, di depan panggung, di atas panggung disaksikan. Gak ada trik apapun kelihatannya. Dipanggil penonton, disalur, dibuka udah kecil, hebat kan? Gimana? Apalagi tahu itu otak manusia nggak nyampe itu. Kenapa? Sulap itu punya logika sendiri. Kita kan logikanya yang normal itu. Sihir punya logika sendiri, sulap punya logika sendiri. Mereka punya logika sendiri. Artinya di dunia sulap begitu itu masuk akal. Di dunia sulap masuk akal karena logikanya yang digunakan logika sulap. Jangan orang protes filsafat menggunakan logika fikih, yang nggak nyambung. Ya, kebenaran filsafat itu ukuran kebenarannya pada logika. Jadi apa logika itu maksudnya? Logos apa jenis istilahnya itu? Silogisme, ya, ukuran kebenaran filsafat itu pada logika, silogisme, premis A, minor, mayor, konklusi. Sementara fikih kebenarannya adalah pada teks. Jadi fikih itu benar tidaknya menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran begini ya itulah kebenarannya. Kalau di filsafat masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal ya nggak benar. Ya. Jadi ukuran benar tidaknya berbeda dimensi keilmuan, juga berbeda ukuran kebenarannya. Fikih punya ukuran sendiri. Kebenaran fikih adalah Al-Quran dan hadis. Apapun pikiran seseorang, kalau ternyata berbeda dengan Al-Quran dan hadis, salah. Meskipun secara logika benar. Tapi filsafat itu kesimpulan, ya, kalau itu masuk akal, ya itulah yang benar, meskipun bertentangan dengan Al-Quran. Ya, karena ukuran kebenarannya bukan Al-Quran, tapi logika. Nah, apa? Sapi makan rumput, ya. Terus ada kamu misalnya ini yang salah, yoga makan rumput, maka yoga adalah sapi. Nah itu ya, itu kan salah itu, ya kan? Antara premis minor dan mayor akhirnya terjadi
jumping conclusion, salah, karena cara menarik kesimpulan salah. Hewan makan rumput, sapi makan rumput, maka sapi adalah hewan. Nah gitu, itu logika namanya silogisme itu kan. Setiap manusia pasti mati. Nah, Sutir manusia, maka Sutir pasti mati. Nah itu, kalau sudah mengikuti hukum silogisme, benar menurut filsafat. Tujuan akhir dari filsafat adalah mencari kebenaran hakiki, dan kebenaran hakiki adalah Tuhan. Jadi nyampainya ke Tuhan juga. Cuman caranya itu berbeda. Kalau fikih dituntun teks untuk sampai kepada Tuhan, kalau filsafat dituntun oleh logika. Tujuan akhirnya juga sama. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna lan bagus sapa ulaika mungkon-mungkon rafiqa, apane rafiqa dadi kawannya. Rafiq teman. Faqara'aha alaihi, faqara'aha maka membacakan sapa nabi ing ayat alaihi natasi rajulan. Warrajul fil hadis kila Thawbanu radhiyallahu anhu maula Rasulillah. Warrajul utawi rajulan yang akan Nabi fil hadis, dalam hadis di atas, kila dikatakan iku Thawban, sahabat Thawban radhiyallahu anhu. Makanya dapat gelar doa radhiyallahu anhu karena sudah menjadi sahabat. Maula Rasulillah, budak yang dimerdekakan, ya, maula yang diberi kekuasaan, walla yuwalli, ya, orang yang diberikan kekuasaan, wilayah. Artinya budak yang kemudian haknya sebagai manusia merdeka yang berdaulat atas dirinya diberikan kembali, maula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakil Abdullah ibn Zaidin al-Ansari. Ibnu itu jadi sifat dari mudhofnya, bukan mudhof ilaih. Abdullah ibn, ya, karena Abdul menjadi khabar rafa. Ibnu kang jadi anak lanangi. Ibnu itu sifat mensifat mausuf dari mausufnya Abdul, bukan Allahi. Kalau kamu Abdullah ibni, Allah yang jadi anak lanangi, itu keliru, ya. Jadi yang disifat itu mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Paham ya? Nah, sini yang penting. Kalau Abdullahi, maka di sini ibnah. Karena yang menjadi anak lanang adalah ini, bukan ini. Paham ya? Kalau kamu baca Abdullah ibni, maka yang menjadi anak lanang ini, ya, Malik, ya, gitu? Jangan salah. Ya, kalau misalnya siapa? Saifuddin, nih, no. Kalau kamu baca ni Adin nggak apa-apa, tapi kalau ini Allah, ya salah, ya tetap salah. Karena yang menjadi
yang apa namanya, yang menjadi anak itu bukan ini, tapi ini. Siapa lagi namanya yang double itu? Abdullah, siapa di sini? Abdul Aziz misalnya. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Kalau kamu baca nih, Aziznya nanti yang jadi anak laki dari yoga. Wah, ya kan? Padahal yang jadi anak lakinya Abdulnya, bukan Aziznya. Abdul Aziz, Abdul Barri. Jangan sama dengan ini, tapi dengan mudhofnya, bukan mudhof dengan ibnu. Wakila iku Abdullah bin Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini syakun minar rawi namanya. Artinya rawinya itu ragu. Berarti rawinya kurang cerdas, tapi adil, jujur. Jadi benar tapi tidak pintar itu diterima daripada pintar tapi tidak benar. Gitu ya. Membuat pintar orang benar jauh lebih mudah daripada membuat benar orang pintar. Paham gak? Kamu ngajari orang pintar, wah itu kementus itu. Kan sudah diajari, suruh gini ke sana, suruh gini ke sini, karena merasa hebat sendiri. Tapi ngajari orang yang benar, diajari apa aja senang dia, nurut, patuh, karena dia memang orang benar, taat, tahu diri. Makanya berkali-kali Abdul Syekh itu mau, yang penting benar meskipun orang pintar. Jadi gua yang penting benar meskipun orang pintar. Karena sudah benar, untuk jadi pintar itu jauh lebih mudah daripada pintar dulu baru benar. Nah itu kadang nggak nyampe kalau sudah pintar dulu itu. Ya? Kalau pintar dulu tidak benar, untuk sampai ke benar itu susah. Makanya Rasulullah liutammi makariman akhlak. Akhlaknya dulu ditata, baru otaknya itu. Kalau otaknya dulu, wah udah disetting semua, otak kayak begitu, semuanya bisa diakali, ya, semuanya bisa direkayasa. Makanya Rasul liutammi makariman akhlak, bukan ilmi. Ya, makarimil ilmi enggak, tapi akhlak. Bener sih, uang tuh ditoto hati ini saya ngapi, otaknya baru diisi. Ojo diisi otak diisi, akhirnya dia ya bahasa sekarang, dia itu pinter tapi orang bener. Dia koruptor itu kan pinter kabeh. Gimana seorang gaji per bulannya 5 juta punya kekayaan 500 miliar? Dari mana logikanya? Ya, gajinya 5 juta per bulan, take home 7 juta kata-kata. Dalam 5 tahun dia bekerja sudah menghasilkan 500 miliar. Yang ketahuan, sudah kita ketahuan. Itu karena sudah pinter duluan, diajak benerannya. Artinya karena pinter dia melihat uang berbeda dengan orang benar melihat uang. Saya punya pengalaman barusan itu, waktu acara di Jakarta itu kan, itu kan wah godaannya luar biasa. Saya tuh megang uang itu, tidak ada yang tahu, yang ngasih nggak perlu, nggak mau tahu.
di kiai sudah serahkan aja saran selin cash telur duit kok itu mata hijau bener itu. Hanya saya dengan beliaunya yang ngasih, beliaunya nggak minta tanda terima, nggak ada foto, sudah percaya saja. Saya nggak ngitung foto, dia hanya nyebut angka nih ya. Oh, dan itu kalau saya tidak dididik Allah, selesai itu. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya malaikat. Ada yang tahu. Bisa ganti mobil juga saya. Kayak gini. Ya orang kalau sudah masuk di dunia itu pintar bisik ilmu, akhlaknya enggak di bisa benar kayak. Karena kalau sudah pegang uang itu udah pikirannya nang diri kan. Wah ini wah. Waru ya fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Anas bin Malik, ada Malik bin ya. Yang sahabat ini Anas bin Malik. Waruya dan diriwayatkan fi hadisi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidan kalau nane Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul man ahabbani kana ma'i fil jannah man utawi sapa nuwangku ahabbat demen sapa man ing ingsun karena mengkohon sopoman iku fi ma'i serta di ingsun fil jannati inda Rasulullah wa fi hadisi Abdullah ibni ini wa fi hadisi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu karena abdi sudah menjadi mudhaf ilaih dari hadis majrur dengan jar majrur. Ja'a sapa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ja'a datang sapa rajul datang tumeka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata sapa rajul bertanya sapa rajul ya Rasulullah kaifa halayta kaya apa takulu berkata panjenengan bagaimana menurutmu ya Rasul fi rajulin ing dalam persoalan seorang laki-laki ahabba kang demen sapa rajul kauman ing suwiji kaum ahabba kang demen sapa rajul kauman ing suwiji kaum walam bil haq tapi belum pernah ketemu sapa rajul bihi kalawan kaum. Gimana Rasul kalau ada orang kaifa taqulu ai mada ra'aita ya apa pendapatmu bagaimana menurutmu fi rajulin dalam ada persoalan seorang laki-laki ahabbu qauman yang dia ahabba qauman yang senang sapa rajul qauman ing qaum tapi walam yalhaq belum pernah bertemu sapa rajul bihi kalau qaum. Ingat ya, lam masuk kepada mudhari itu belum, artinya bisa jadi kemungkinan akan ketemu. Kalau lam masuk ke mudhari sudah tidak akan pernah, sudah selesai, mulai sejak saat dikitab ila yaumil qiyamah tidak akan pernah terjadi. Kalau lam mulai dari dulu sampai diomong belum, tapi besok bisa jadi. Ya, kalau la itu memang dari dulu sampai akan ada terunda tidak ada namanya sudah tidak ada. Masanya itu kanan kiri, past, present, future. Nah itu la. Kalau la future,
Kalau lam past present continuous sampai saat ini. Walam yalhaq bihim. Faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u utawi perwong iku ma'aman serta wong ahabba kang seneng sapa mar'u. Ai fanna kisusis sholahi mahabbati. Fanna kisumuka utawi wong kurang fis sholahi dalam kebagusan iku mahabbati sertane wong kang disenengi nakis akmal sholihin ing luwih sempurnane wong apik. Ya suruh dikumpulkan iku ya suruh dikumpulkan ma'ahum sertani sholihin kamakila syarah, kamakila kaya oleh disebutkan syi'ron halil sihir rupa sihir ya. An-nakis fis sholah maha mahabadi akamal sholihina ya suruh ma'ahum ahabbus sholihina walastu minhum. Ahabbus senang sapa ingsun as-sholihina ing wong saleh walastu hanya saja angin ora ono sapa ingsun iku minhum tergolong orang sholihin. La'alli menawa ingsun iku an-anala merkoleh mendapatkan sapa ingsun bihim kalawan sholihin mendapatkan syafaatan pertolongan. Wa akrahuman bid'atuhul ma'asi. Wa akrahuman nantutai lebih di sengiti wong bid'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Apa bid'ah itu? Wa akrahu man bid'atuhu apa ya? Modal. Apa maksudnya? Wa akrahu man bid'atuhu ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Oh, modal. Wa akrahu man dan utai kang lebih di sengiti ingsun bid'atuhu budaliman, bukan modal, budal itu al-ma'asi kemaksiatan. Wa in kunna senajan ono sapa kita iku sawaan sama fil bid'ah dalam budal. Wa kadza yuqalu fi siddiqin wasyuhada wal ulama wa hum warathatul anbiya. Wa kadza lana yuqalu mukunu syair yuqalu dikatakan fi siddiqin dalam siddiq wasyuhada lan orang-orang yang mati syahid wal ulama wa hum ale utawi siddiq syuhada ulama iku warathatul anbiya. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim utawi pira-pira tambahan rahmat dan ta'zimnya Allah wa salamu dan keselamatan saking Allah alaihim semoga tetap mengatasi siddiqin wa syuhada wal ulama ajma'ina alaihi sekalian. Fa inna yuhibbuhu sayanalu syafa'atuhu wa yuhsyaru ma'ahu fil akhirah bi'idznillah. Fa inna mongko sak temene wong baik nama nukosa temani wong baik nama nukosa temani wong yuhibbu jumen sopoman baik nama nukosa temani wong
Saat temani wong yuhibbu kang cemut sokoman saya nalu hum ulama saya nalu moko bakal mendapatkan sokoman syafaatuhum pertolongane ulama siddiq syuhada wa yuhsyarulan akan dikumpulkan sokoman ma'ahum serta ulama siddiq syuhada fil akhirati dalam akhirat biidnillahi ta'ala kalawan idzni Allah ta'ala. Itulah kenapa kita diminta senang kepada ulama, karena ulama itu mulai dari di dunia sampai akhirat akan menjadi penolong kita. Ulama itu penolong kita. Warasatul anbiya itu salah satu fungsinya. Jadi di akhirat besok ya ada ulama juga. Kenapa kita gandolan sama ulama? Kiai ini harus mondok ke sini biar nyambung sanadnya, biar diakui bahasanya Hadratus Syekh, diakui sebagai santrinya. Loh, kalau sudah diakui santrinya kan nanti ditanya malaikat, saya santrinya Hadratus Syekh, nah, gitu. Yang tanggung jawab ya Hadratus Syekh. Nah, itu enak. Ya. Besok ulama siddiqin syuhada itulah yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah juga memberikan syafaat, ya, menolong kita. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Rasulullah. Ulama itu kan berantai. Nah, kenapa kita harus menyambung sanad? Ya itu bukan sekedar keilmuan sanad itu, karena dari keilmuan itu tersambung, otomatis amaliyah kita kan tersambung. Saya sholat berdasarkan tuntunan dari guru saya, kan begitu kan? Jadi bukan sekedar ilmu, amaliyah, ilmu yang saya amalkan itu membuat kita nyambung dengan guru kita terus ke atas. Ya. Itu fungsinya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat besok. Ya, sampai di akhirat para ulama itu tetap akan berfungsi sebagai ulama. Di surga pun tetap sebagai ulama. Di surga tetap ada ulama, ya, ada kiai. Di surga itu ada. Ya. Siapa orang-orang yang akan dikeluhkan? Karena apa? Di surga itu yang paling dirindukan penduduk surga sudah bukan lagi makan minum, tapi apa? Merindukan bertemu dengan Allah. Nah, untuk nyampaikan itu tuh kita nggak bisa langsung kan, karena kita levelnya kan level bawah. Jadi ngomong ke ulama ngomong ke kiai, kita beliau ngomong ke nabi nyampaikan ke Allah. Nah, itu di akhirat tuh juga strukturnya seperti itu. Nggak bisa. Karena apa? Karena di akhirat kita levelnya juga sama. Level seperti di dunia ini. Kenapa dia disebut ulama? Bukan karena dia punya pondok, punya santri, enggak. Itu kan kriteria manusia. Ulama ini indallah, orang yang alim dan amil, ya. Yang menurut Allah akramakum indallahi atqakum itu. Bisa jadi apa dia memang punya pesantren, punya santri, tapi paling substansi adalah punya ilmu yang mana ilmunya diamalkan, kemudian mengajarkan ilmu kepada santrinya dan santrinya juga mengamalkan. Wah, itu terus seperti itu. Nah, sampai di akhirat pun besok akan membantu kita alam itu, para ulama itu warasatul anbiya. Faslun fima ruwiya anis salaf fi ma'abadihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa syuqihim lahu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya ta'ala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.